Dan salah satu budaya atau kegemaran leluhur kita adalah keluar dan pergi berperang ke daerah lain. Dan pergi berperang dan kembali dengan membawa kepala manusia yang dikalahkan sebagai bukti keberanian dan kemenangan dalam perang. Dengan pertimbangan bahwa daun kayunya saja sudah berbahaya, apalagi orangnya. Dan akhirnya kembalilah ke daerahnya. Itulah alasannya sehingga bukit tersebut diberi nama Orong Tomanda sampai sekarang. Buktinya ada akalangan di kawan Orong Tomanda. Pada mulanya kesatuan masyarakat adat di Orobua berada dalam satu wilayah adat yang bernama Indona Misakada yang berpusat di Orobua. Dan salah satu budaya atau kegemaran leluhur kita adalah keluar dan pergi berperang ke daerah lain. Hal ini dilakukan setiap saat sesuai petunjuk dari pimpinan, dan pergi berperang dan kembali dengan membawa kepala manusia yang dikalahkan sebagai bukti keberanian dan kemenangan dalam perang. Di suatu waktu, komunitas masyarakat adat dari daerah lain yang dibantu oleh orang Mandar menyerang orang Orobua sebagai tindakan balasan, dan berhasil mengalahkan serta memburu orang Orobua sampai di pinggir hutan. Dalam pelariannya, orang Orobua melewati sebuah bukit yang sekarang bernama Orong Tomanda. Di tempat ini mereka membuat pondok sederhana yang dialas dengan daun lelating atau tumbuhan yang bila mengenai kulit terasa perih dan sakit, sebagai tikar tempat duduk. Hal ini dilakukan sebagai suatu taktik agar orang yang memburunya merasa jerah dan takut. Ketika pasukan yang memburu mereka bersama dengan orang Mandar melewati pondok ini, mereka masuk ke dalam pondok tersebut karena sudah kelelahan. Dan saat mereka menyentuh lelating sebagai alas dari pondok itu, mereka merasa kesakitan dan akhirnya mengurungkan niat mereka untuk terus memburu dengan pertimbangan bahwa daun kayunya saja sudah berbahaya, apalagi orangnya. Dan akhirnya kembalilah ke daerahnya. Itulah alasannya sehingga bukit tersebut diberi nama Orong Tomanda sampai sekarang. Buktinya ada akalangan di kawan Orong Tomanda. Adapun orang Orobua yang telah lari atau sirri ke bahasa Indonesia ke hutan, berkumpul di suatu tempat yang bernama pendarangan. Mendarang artinya ya memanaskan diri. Diosa Denapi, sebuah gunung yang berada di wilayah desa Liswanada, kecamatan Sesenapada. Kayong yo, narembon ni kawan. Pada waktu malam, semua perempuan dan anak-anak disuruh untuk beristirahat atau tidur, sedangkan semua laki-laki dewasa berjaga-jaga. Dan pada waktu siang, laki-laki yang istirahat, perempuan mengawasi keadaan di sekitar tempat persembunyian. Pada suatu waktu, ketika perempuan sedang mengawasi situasi, terdengar suara sayup-sayup yang berbunyi, "Mesa kada di Potuo, pantan kada di Pomate. Mesa kada di Potuo, pantan kada di Pomate." Asal suara tersebut dicari tahu oleh kelompok perempuan
Dan akhirnya mereka menemukan suara itu berasal dari sebuah kincir angin waktu di Gua Kalunteba. Kelompok perempuan segera memberitahukannya kepada kelompok laki-laki dan langsung mengamati laporan perempuan tersebut. Setelah mereka mengamati bunyi atau suara tersebut, ternyata mereka tidak dapat menafsirkan apa arti dari suara tersebut. Akhirnya mereka sepakat untuk mempertanyakan hal ini kepada orang tua mereka yang berada di Poko, wilayah Mawa, Desa Tabang Barat sekarang, yang bernama Nenek Pasabuan. Dari penjelasan Nenek Pasabuan, mereka diberitahu bahwa sesungguhnya suara itu adalah suara dewa, yang artinya karena kalian tidak bersatu atau mesakada, itulah yang menyebabkan kalian dikalahkan. Jadi sekarang kalian pulanglah ke Orobua, nanti saya menyusul untuk mempersatukan kalian. Dalam acara ritual penyatuan orang Orobua waktu tersebut oleh Nenek Pasabuan, dijelaskan tentang makna mesakada di Petuo Pantan Kada di Pomate, yang artinya persatuan adalah inti kekuatan dan bercerai adalah titik kelemahan, sekaligus melantik seorang pemimpin, dalam hal ini turunan Nenek Pasabuan, yang akan memimpin komoditas adat di Orobua dengan nama Indona Mesakada di bawah simbol Mesakada di Petuo Pantan Kada di Pomate. Seterusnya, yang dilantik pertama oleh Nenek Pasabuan sebagai adat pertama atau pemimpin pertama di Orobua Indonesia Senaparang ini bernama Patana. Yang kedua turun ke Sanda Padang. Ketiga Atan. Keempat Nek Bue. Kelima Nek Pailin. Keenam Sandaboro. Ketujuh Tasik Dawa. Kedelapan Keraing. Kesembilan Sondolangi. Kesepuluh Bongga Bulawan. Ke-11 Buah Bonga. Ke-12 Lembak Langi. Ke-14 Matasak. Saya ulangi, ke-13 Makassar, ke-14 Arruan Seratu, ke-15 Bongga Tiboyong, dan ke-16 hari ini Insinyur Timotius Sambulayo. Pada mitee ulelana, sejarah singkat lahirnya kepemimpinan adat di Orobua. Anda dengar ratang kulambihna, dengar risalah sabu. Kukua tabe ang kupotere anak buang tome tanpa murah la tontong